sudah ada 2 bentuk. Bentuk yang ketiga, silakan Ridho, yaitu monolog. Iya, ada apa Juan? Oh iya, silakan. Minggu lalu kan Ibu menjelaskan tentang kebijakan dalam berpakaian ya. Oh iya. Nah, pada Rabu pagi ini kan kita kan memakai seragam pramuka Bu. Betul. Dengan kaos kaki berwarna hitam. Betul. Jadi saya melihat Givari tidak memakai kaos kaki berwarna hitam Bu, mungkin berwarna putih. Nah, ada satu temuan. Ibu tidak bisa melanjutkan sebelum kalian mengingat keyakinan kelas yang kemarin yang minggu lalu sudah Ibu sosialisasikan. Silahkan lihat kaos kaki masing-masing. Alhamdulillah yang hitam. Coba Givari berdiri. Ibu mau lihat kaos kakinya? Iya, angkat celananya. Baik, karena Givari menggunakan kaos kaki putih. Terima kasih untuk Juan karena kebajikan kelas ini, keyakinan kelas ini gak akan terwujud jika kalian tidak saling mengingatkan. Mohon maaf Givari, setelah pembelajaran ini keluar untuk ketemu dengan Ibu. Oke? Baik, silakan duduk. Ayo kita lanjutkan kembali nak. Bentuk berikutnya yaitu monolog atau Ibu minta waktu 5 menit untuk berbicara dengan Givari. Silakan Givari, ikut Ibu. Gerak, bukakan pintu. Baik Givari, mohon maaf hari ini Givari harus ikutan kelas karena minggu lalu Ibu sudah mensosialisasikan mengenai kesepakatan kelas yang berupa keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Givari masih ingat keyakinan kelas terkait disiplin? Nah, disiplin itu kemarin salah satunya adalah dengan berseragam sesuai aturan. Pertanyaannya, hari ini hari apa? Harusnya menggunakan baju apa? Setelah baju pramuka, berarti perlengkapan lainnya yaitu kaos kaki dan sepatu. Hari ini Givari menggunakan kaos kaki apa? Tapi Givari tahu harusnya menggunakan kaos kaki apa? Hitam. Ibu yakin Givari melakukan kesalahan ini ada alasannya. Coba alasannya apa? Mengapa hari ini tidak menggunakan kaos kaki hitam? Ya karena kelupaan aja kalau misalnya ada aturannya kalau harus kaos kaki hitam. Kelupaan, baik. Di sini memang manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Nah karena lupa berarti kan hanya terjadi satu kali. Nah berarti untuk kedepannya Givari harus bagaimana? Insya Allah saya akan berusaha buat tidak melanggar lagi. Ya saya akan selalu patuh pada aturan. Dan Ibu akan melihat kesungguhan Givari di Rabu depan dan hari-hari berikutnya untuk ketaatan terhadap seragam. Nah kedepannya karena Givari hanya lupa, bolehkah Ibu jadikan Givari sebagai sosok duta kaos kaki bagi seluruh teman-teman? Tugasnya mengingatkan kalau aturan sekolah seragam tertentu harus sesuai dengan ketentuan termasuk kaos kaki dan sepatu. Apakah Givari bersedia? Saya bersedia. Baik, terima kasih Givari. Mungkin hari ini Ibu hanya bisa membahas kesepakatan kelas seperti ini. Ibu yakin Givari mampu menjadi duta kaos kaki di sekolah. Sekarang Givari bisa kembali ke kelas dan mohon maaf kaos kakinya harus dilepas dan harus Ibu ambil
silahkan dibuka. Jadi hari ini tidak berkaos kaki terlebih dahulu ya. Apakah ketika kaos kaki ini ibu ambil, Givari merasa ada yang aneh atau tidak suka? Tidak Bu. Kenapa? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, karena tahu kalau Saya salah. iya. Terima kasih Givari. Setelah ini langsung masuk ke kelas belajar seperti biasa. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Oke. Baik Asep, mohon maaf Ibu mengganggu waktu istirahat Asep. Tidak apa-apa Ibu. Ibu cuma pengen tahu apakah Asep tahu kenapa Ibu istirahat harus mendatangi Asep ke sini? Iya Bu, tahu karena saya sudah mengatakan saya tidak kelas. Oke. Menurut Asep, memecahkan kaca sekolah itu sebuah kesalahan atau bukan? Sebuah kesalahan yang sangat besar. Nah, sebenarnya manusia itu memang tempatnya berbuat salah. Jujur, Ibu juga pernah berbuat salah. Namun hari ini Ibu tidak akan menyalahkan Asep, juga tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi namanya sebuah masalah, kita harus mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nah, Ibu ingin tahu nih alasan Asep mengapa bisa terjadi kesalahan seperti itu. Jadi di saat itu saya dan teman saya sedang bermain lempar-lemparan botol Bu. Namun karena terbawa suasana dan juga saking serunya saya malah salah lempar botol Bu. Jadinya mengenai kaca dan akhirnya pecah. Oke. Nah, sebenarnya yang namanya bermain saat istirahat itu memang mengasihkan. Iya. Namun kalau kita pikirkan masih banyak permainan yang mengasihkan tapi tidak mengganggu atau merusak barang yang lain. Nah, sekarang kejadian itu sudah terjadi. Nah, bagaimana menurut Asep perlakuan yang harus Asep lakukan setelah melakukan kesalahan tersebut? Kalau menurut saya, pertama-tama saya akan melapor ke wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana untuk ditindaklanjuti agar tidak membahayakan teman-teman saya baik maupun yang di kelas ataupun tidak, dan saya akan bertanggung jawab untuk mengganti kaca tersebut ke semula. Selain itu apakah hanya mengganti saja? Tidak cukup juga Bu. Karena saya juga harus benar-benar meminta maaf dan berkomitmen awal lagi untuk menjaga seluruh fasilitas yang ada di sekolah. Nah, terkait komitmen, berarti Asep masih ingat keyakinan kelas yang sudah disosialisasikan? Iya Bu. Apa coba sebutkan? Kita harus menjaga semua sarana dan prasarana yang sudah diberikan sekolah dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Nah, Asep sudah mengingat. Berarti pertanyaannya, apakah keyakinan itu akan dilakukan untuk masa depan atau untuk kegiatan berikutnya? Pasti Bu, pasti akan saya lakukan. Karena dari kejadian ini saya harus belajar untuk lebih baik lagi dan menjaga komunikasi tersebut agar benar-benar terjalankan dalam pribadi saya. Nah, Ibu sih sebenarnya yakin karena selama ini Asep itu termasuk siswa yang kita banggakan. Cuma yang namanya kehilangan nggak apa-apa. Ibu yakin kedepannya Asep lebih baik lagi. Nah, Ibu lihat kan Asep senang bermain nih. Bagaimana kalau Ibu minta tolong ketika Ibu mengajar Asep, Ibu jadikan tutor ice breaking, gimana? Boleh Bu? Sepakat ya saya ya? Baik, karena sepakat, Ibu rasa pembicaraan kita sudah cukup. Mudah-mudahan kedepannya Asep bisa lebih baik lagi dan tetap semangat dan menyalurkan hobi bermainnya dalam tutor ice breaking. Terima kasih Asep. Ibu mau izin ke ruang guru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Givari Sumiru dari kelas 10 IPA 3.
Saya kemarin dipanggil oleh Bu Ani karena saya tidak menggunakan kaos kaki sesuai dengan aturan sekolah. Melalui penerapan segitiga restitusi, saya dibimbing oleh Bu Ani untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Dan perasaan saya setelah dibimbing oleh Bu Ani, saya merasa senang karena saya bisa mengetahui cara mencari solusi dari apa yang saya perbuat, masa yang saya perbuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika Bu Ani sedang melakukan praktek segitiga repetisi adalah perasaan saya sangat senang karena saya dibimbing Bu Ani untuk menemukan kesalahan dan juga serta mengungkapkan alasan saya melakukan hal tersebut. Namun tidak hanya itu, saya juga dibimbing untuk menemukan motivasi serta meyakini apa yang diyakini oleh kelas dan juga menjalankan hal tersebut dengan baik, dan juga saya diberikan kesempatan untuk berubah tanpa merasa tertekan sedikit pun.